Lihat Bapak. Oke, saya lanjut. Di sini untuk kita pilih SIP, kemudian next, kemudian kita next saja. Nah, pada saat menemukan halaman browse ini, aplikasi ini harus tersimpan di C ya, jadi bukan di program file x86. Jadi di sini kita browse, kita arahkan ke C, ke local disk C. Kemudian di bagian atas ini, setelah seperti ini, baru kita klik C di sini. Maka di atas ini akan masuk ke C langsung folder si Propdesk. Tapi kalau dia masuk di dalam program file di sini, maka nanti aplikasinya nggak bisa jalan. Jadi harus diinstal ulang, kemudian diarahkan ke C. Cukup diklik di C. Kemudian langsung kita klik OK. Kemudian next. Kemudian kita buat desktop, icon, kemudian next, install. Dan ini cukup ringan sekali aplikasinya dan dia aman dari virus. Yang penting kita rajin-rajin mengcopy database-nya. Kalau aplikasinya error, database-nya kita bisa amankan. Kemudian kita klik next, lalu kita klik finish. Kemudian ini ikonnya. Ini ikonnya, kita buka, kita klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Biasanya kalau pertama kali kita buka memang agak lama, tapi nanti buka yang kedua dan seterusnya, setelah dia mengenal perangkat, maka dia langsung terbuka gitu ya. Oke, mohon dicek Mas Radit, apa tampil? Ambil Pak. Oke. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya. Aplikasi yang saya berikan kepada Pak Abdul Qadir yang khusus yang surat menyurat. Kalau khusus surat menyurat itu maka di situ hanya ada data penduduk dan surat menyurat. Tapi kalau yang ini lengkap sesuai dengan versi saya. Mungkin nggak lengkap dengan versi perangkat desa karena nggak semuanya itu ada di sini nanti. Jadi kita akan masukkan semua kebutuhan perangkat desanya. Namun di sini untuk aplikasinya itu mulai dari data penduduk kemudian surat menyurat. Jadi sudah ada lengkap di sini. Oke, di sini untuk halaman antarmukanya ada grafik grafik setting penduduk. Kemudian di sini ada login dan logout. Di sini kita login yang untuk masuk ke menu utama. Kemudian username dan passwordnya standar kita buat admin. Kemudian passwordnya juga admin. Lalu kita klik login. Nah, ini tampilannya seperti ini sementara, karena ini saya buat untuk demo di acara hari ini. Jadi sistem informasi profil desa, di sini ada desa percontohan, nanti bisa di custom, bisa kita ubah nama desanya ini, dan kita bisa ubah judul di atasnya ini, juga alamat. Kemudian di sini juga ada foto kepala desa, ada logo kabupaten, kemudian di bagian bawah ini juga nanti kita bisa ubah. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa menu. Mas Radit, apakah untuk menu-menunya ini tampil di atasnya ini? Siap, ambil Pak. Tampil, oke. Yang pertama, di sini eh, ada menu master data. Di master data ini ada sebutan. Sebutan ini digunakan untuk mengganti kata desa. Karena di Indonesia itu desa itu banyak sebutannya. Ada nagari, ada kampung, ada kelurahan, ada gampong, dan sebagainya. Nanti kita ubah di sini, maka semuanya nanti itu akan berubah otomatis di aplikasi ini. Baik itu di kop surat dan semuanya. Kemudian selanjutnya ada profil desa. Ada biodata desa ya untuk menginput biodata desa seperti ini. Kemudian ada sejarah sejarah desa. Jadi nanti bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di desa tersebut pasti butuh yang namanya sejarah desa. Kalau di komputernya nggak punya arsip sejarah desa, maka akan kebingungan. Sedangkan desa itu kan pemerintahannya itu berganti-ganti. Nah, di sini aplikasi ini direkam atau disimpan yaitu sejarah desa. Kita ketikkan dalam bentuk kalimat. Kemudian ada visi ya, visi desa sesuai dengan peraturan. Kemudian ada juga misi untuk menginput misi desa. Kemudian ada tujuan desa, ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi, mulai dari eh, RT ya di sini. Mulai dari RT itu kita bisa buatkan tupoksi ya. Nah, di sini. Untuk kali ini saya nggak menampilkan demo cara menggunakannya, tapi hanya mengenalkan menu-menunya karena cukup banyak, mungkin waktunya nggak cukup. Nah, selanjutnya ada perangkat desa, yaitu menu untuk menginput data perangkat desa di sini ya. Di sini mulai mulai dari kepala desa sampai ke jenjang paling rendah yaitu RW mungkin ya, RT ya. Nah, di sini inputnya untuk perangkat desa, ini fil-fil yang perlu diinput mulai dari nomor registrasi, kemudian NIP kalau dia PNS atau kelurahan ya, mulai dari alamat sampai ke foto.
Kemudian selanjutnya ada di profil ini yaitu struktur organisasi desa. Nah, di sini otomatis memanggil dari input data perangkat desa tadi. Coba kalau kita lihat di sini hasil contoh inputannya, ini hanya mulai dari seksi pelayanan yang saya inputkan, jadi nanti strukturnya hanya sampai seksi pelayanan, bahkan sampai RT juga bisa. Lalu kita untuk struktur ini tidak hanya menyimpan data struktur organisasi dari tahun saat itu, tetapi bisa dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2021, 2022, dan seterusnya, bahkan kalau punya arsip tahun sebelumnya kita bisa inputkan. Kemudian di sini untuk cetak strukturnya, kita bisa print di sini, kemudian pilih tahun. Ya, di sini ada tahun 2021. Jadi kita klik modelnya. Di sini ada 8 model karena hanya baru ada 8 desa yang minta strukturnya itu diubah seperti ini. Nanti kalau desa yang ada di Zoom ini minta di model bentuknya seperti ini, maka di sini kita masukkan di model 9 dan seterusnya. Ini contoh model 1 untuk strukturnya. Itu seperti ini ya untuk modelnya. Ada dari dusun, RT, RW, kemudian dusun dia membawahi RW, kemudian RW membawahi RT. Ini ada model seperti ini. Kemudian ada juga model yang lain, misalnya seperti ini. Ini hanya menampilkan perangkat desa dan dusun saja, RT-nya tidak ada karena ada juga desa yang tidak ada RT, hanya ada RW. Kemudian ada juga saya ke model 8. Ini ada yang modelnya seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan desanya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, bisa mencetak struktur. Setelah kita cetak, bisa dicetak dalam kertas ukuran kecil ataupun dalam bentuk banner yang besar. Sesuai, dan untuk hasil cetaknya ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF atau file yang lain. Selanjutnya di menu profil, kemudian ada data RT. Di menu data RT ini, untuk menginput seluruh data RT yang ada di desa beserta data penduduknya. Ya, di sini ada detailnya bahwa RT 01 itu jumlah penduduknya, contohnya di sini jumlah kakak 2, jumlah laki-laki 3, jumlah perempuan 2, jumlah penduduk total 5. Jadi di aplikasi untuk input data RT ini, itu per RT itu sudah mengetahui detail penduduknya. Kemudian kita ke master data RW. Jika penduduk di desa tersebut memiliki RW, yang di situ pasti ada RT bawahannya, maka di sini ada data penduduk sesuai dengan jumlah RT-nya ya. Misalnya RT RW 01, jumlah penduduknya sekian, laki sekian, dan sebagainya. Selanjutnya ada data dusun. Data dusun ini adalah untuk menginput nama data perangkat dusunnya, baik itu nama, ketua dusun, jumlah RW, jumlah RT yang ada di bawahannya, kemudian bisa merekam semua data penduduk yang ada di dusun tersebut. Nah, ini ya di sini ya contohnya. Kemudian ada data inventaris barang untuk inventaris barang di kantor desa. Ada data linmas ya, linmas atau sapam desa, di situ ini detailnya. Kemudian ada data BPD, struktur BPD. Kemudian ada LPM, ini untuk struktur LPM. Kemudian ada PKK, ini untuk menginputkan data pengurus PKK yang ada di desa beserta kegiatannya. Kemudian ada Karang Taruna untuk menginputkan data struktur organisasi Karang Taruna yang ada di desa tersebut. Kemudian ada pengurus data BUMDes, kalau misalnya di desa itu ada BUMDes atau koperasi, bisa diinputkan data-data pengurusannya. Tapi di BUMDes ini bukan untuk pelayanan BUMDesnya, tetapi untuk menginput data pengurus BUMDesnya. Kemudian ada koordinator PBB, ya, koordinator PBB pajak bumi dan bangunan untuk masyarakat, ini biasanya RT yang jadi koordinatornya. Kemudian ada kelompok tani yang ada di desa, itu kelompok taninya apa saja, beserta input data Gapoktannya, pengurus Gapoktan beserta kelompok tani. Selanjutnya ada Posyandu, kepengurusan data Posyandu beserta kegiatannya untuk menginput datanya di sini. Kemudian ada Bansos, ada bantuan sosial yang ada di desa, yang dari pemerintah itu bansosnya apa saja, nanti itu akan direkam di sini atau akan diinput di sini. Jadi kalau dari kecamatan ada pertanyaan, bansos apa saja sih yang masuk ke desa tersebut, nanti bisa kita cetakkan data ini untuk diberikan kepada yang berwenang atau yang membutuhkan. Kemudian ada wabah penyakit di desa tersebut, wabah penyakit yang ada dari tahun ke tahun, misalnya COVID-19, demam berdarah, itu apa? Kita input di sini, ya, dan penyelesaiannya. Kemudian ada data vaksinasi, ini kalau di COVID kemarin masih digunakan, mungkin sekarang sudah enggak lagi, cuman ini tetap kita akan ini supaya untuk kelengkapan aplikasinya. Di data vaksinasi ini ada yang vaksin, ada yang belum, dan sebagainya. Kemudian data UMKM yang ada di desa, usaha kecil menengah mikro, apa saja sih yang dalam pembinaan desa itu kita inputkan di sini. Kemudian ada Puskesot, pusat kesehatan sosial ya.
ini berhubungan dengan bantuan sosial. Biasanya Puskesmas ini kalau minta surat keterangan tidak mampu dan sebagainya itu menghubungi bagian Puskesmas. Nah, di sini untuk bisa mencetak cetak suratnya ya, untuk cara surat keterangan tidak mampunya ada di sini. Bentuk cetaknya kita bisa di sini cetak surat keterangan tidak mampu. Untuk keterangan tidak mampu itu ada keterangan tidak mampu untuk orang tua, untuk anak, dan SKMT Puskesmas. Ini untuk kalau surat keterangan tidak mampu untuk orang tua ini seperti ini. Kemudian kalau untuk surat keterangan tidak mampu untuk anak, dan di sini ada data orang tua dan data anak tersebut dan kegunaan suratnya. Selanjutnya itu untuk menu data master. Selanjutnya di bagian kependudukan, di sini ada data kependudukan, ada input data penduduk. Di sini saya contohkan data penduduknya 50 orang. Untuk input data penduduk ini itu sesuai dengan KK, data KK, sesuai dengan KK masing-masing provinsi. Untuk input data penduduk ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan manual lewat aplikasi dengan cara klik tombol tambah di sini. Ini untuk input data penduduknya. Kemudian bisa menggunakan cara yaitu cara impor lewat Excel. Nah, di sini. Jadi kita klik browse ini untuk mencari file Excel, kemudian tampil di sini baru simpan, maka nanti akan tersimpan di database data penduduk yang ada di sini ya. Oke, kita lihat untuk print out-nya, untuk data penduduknya. Di sini untuk print out-nya. Nah, ini untuk print out-nya, mulai dari nomor KK hingga ke RT untuk print out-nya, karena ini baru data penduduk. Nanti ada detail data penduduk sampai ke kepala keluarga, gitu ya. Oke, selanjutnya ada cetak detail data penduduk, ini untuk mencetak data penduduk per orang, ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk mencetak data penduduk per orang. Nanti kita print sesuai dengan NIK. Jadi di sini nama penduduknya si A ya. Kemudian di sini akan lengkap sampai ke jumlah anaknya, bahkan sampai ke penghasilan dan seterusnya. Ini untuk biasanya diperlukan untuk keperluan bantuan sosial ya, syarat-syarat sebagainya. Selanjutnya ada cetak data penduduk sesuai kategori. Ini sesuai kategori nomor KK, sesuai dengan jenis kelamin ya, maka di sini jenis kelamin laki-laki, maka di sini akan terfilter laki-laki. Kemudian ada berdasarkan agama, kemudian berdasarkan pekerjaan dan seterusnya sampai ke umur ya. Di sini misalnya kita ketikkan umur 15, di sini tidak ada umur, misalnya kita umur 17 ya, tidak ada umur 17, maka akan terfilter dan bisa kita cetak di sini. Berapa sih umur dan yang ada di desa ini yang kita butuhkan. Selanjutnya ada input data KK. Kalau tadi input data penduduk, maka kita input data KK. Dari mana manggilnya? Manggil data input untuk melengkapi data KK ini, kepala keluarga ini kita memanggil data penduduk ya, seperti ini contohnya. Jadi di sini status hubungan keluarganya itu kepala keluarga semua. Di dalam kepala keluarga ini kan biasanya ada yang disebut dengan bantuan sosial per keluarga, ada status rumah, status tanah, jenis bangunan, jenis penerangan, sumber daya air, sampai ke jumlah anak. Ini biasanya untuk data kepala keluarga. Kemudian kalau semua kepala keluarga sudah terinput di sini, maka di sini bisa diketahui data yang jumlah KK, yang tidak lengkap itu berapa, yang lengkap nanti berapa gitu ya. Hasil lengkap itu adalah misalnya KK si A itu sudah diisikan data seperti ini gitu. Selanjutnya ada cetak KK sesuai kategori ya, cetak sesuai dengan misalnya di desa tersebut mau mencari kepala keluarga yang status rumahnya di sini misalnya milik sendiri ya. Misalnya atau numpang itu berapa orang gitu, bisa kita cetak lewat sini. Kemudian ada cetak rekap KK dan KK sementara ya. Ini untuk menu KK sementara ini baru saya rilis, dan di sini KK sementara ini sangat dibutuhkan dan dicari oleh perangkat desa untuk membuat KK sementara. Nanti print out-nya seperti ini untuk KK sementara. Jadi hampir sama dengan KK asli, namun bentuknya dia tabel mendatar ke kanan. Namun datanya di sini yang ditampilkan itu semua data KK gitu ya. Selanjutnya ada upload scan KK dan KTP. Ya, di sini ada menu untuk mengupload scan KK dan scan KTP penduduk atau masyarakat. Ini untuk scan KK-nya ya. Ini di sini nanti hasilnya, dan ini bisa kita cetak, bisa kita print kapan saja. Jadi kita misalnya membutuhkan data kepala keluarga KK, kita nggak perlu menghubungi orangnya karena kita sudah punya datanya di aplikasi ini. Jadi kita bisa print, maka di sini ditampilkan fotokopi atau scan KK. Kemudian data scan KTP. Di sini dicontohkan juga untuk KTP. Jadi kita bisa print juga KTP orang tersebut yang sudah kita inputkan di aplikasi. Kemudian di data penduduk ini ada kalah pentingnya, yaitu grafik data penduduk. Nah, ini yang sangat penting sekali dibutuhkan apabila dari pihak atasan, baik itu kecamatan,
kemudian dari pihak kabupaten membutuhkan data ini, semuanya sudah detail di sini, mulai dari jumlah, mulai dari agama, mulai dari pendidikan, golongan darah, berapa jumlahnya yang ada di desa, sampai dengan terakhir yaitu jumlah RT, jumlah dusun, dan per RT berapa penduduknya, per dusun berapa penduduknya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Dengan data grafik ini, maka semua kebutuhan yang ada di desa itu mudah diketahui dan mudah dicari. Jadi nggak perlu kita harus nanya-nanya, harus mencari nanya ke RT, ke RW, ke dusun, berapa jumlah penduduknya, jadi kita nggak perlu. Dengan aplikasi ini semuanya sudah terekam. Yang terakhir ada cetak nomor rumah. Di sini ada desa yang di situ menertibkan nomor rumah, jadi mengurutkan di sini untuk menginput nomor rumah sesuai dengan data keluarga. Jadi di sini saya contohkan untuk cetak nomornya. Di sini kita lihat di sini. Untuk menginputnya kita cukup menginputkan data nama penduduk yang sudah ditampilkan di sini ya, dengan NIK. Jadi kita tampilkan yang sudah pernah kita input di input nomor rumah, nanti baru kita akan cetak sesuai dengan nomor rumah yang dibutuhkan. Nah, sudah itu baru kita akan coba. Untuk satu halaman kertas ini bisa 4 orang nomor rumah ya. Setelah ini baru kita klik simpan, baru kita klik cetak atau print. Nanti bentuk nomor rumahnya yang saya sediakan seperti ini ya. Jadi ada nomor rumah, RT dan ada RT, RW dan nomor rumahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian menu sebelah kanan. Oke, kita di sebelah kanan ada kearsipan, ada surat masuk dan surat keluar ya. Kemudian di bagian input surat masuk ini ada input surat masuk, kemudian ada disposisi surat, kemudian di bagian sini ada jenis surat keterangan ya. Ini ada beberapa surat keterangan, ada surat pengantar, kemudian surat izin, kemudian ada surat NA atau numpang nikah. Ini ada NA. Kalau berdasarkan yang saya ketahui bahwa di sini untuk pengurusan desa itu N1 hingga N6. Mungkin beda desa sudah beda lagi dia N berapa yang diurus. Ini untuk pengurusan numpang nikahnya ya. Jadi semuanya sudah terekam di sini. Kemudian ada selanjutnya ada tambah jenis surat. Yang ini yang saya katakan tadi bahwa jika desa tersebut bentuk suratnya itu mau model seperti apa, jadi kita buat sendiri dari desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada input nama surat dulu, jenis surat. Ini untuk menginputkan jenis surat ya. Kemudian di sini untuk menginputkan yang selanjutnya cetak surat ini untuk mencetak suratnya. Cetak surat ini adalah berdasarkan input jenis surat. Untuk menginput jenis surat ini adalah menginput kalimatnya. Ya, menginput kalimat surat ini dari paragraf 1 itu apa, paragraf 2 apa, dan seterusnya. Jadi itu untuk aplikasi surat menyuratnya. Kemudian ada potensi desa, ada potensi sumber manusia, ada potensi alam, dan sebagainya. Ini ada potensi umum, dia bentuknya seperti ini, sesuai dengan Prodeskel. Kemudian kalau cetaknya, dia seperti ini untuk cetaknya, sesuai dengan Prodeskel. Kemudian selanjutnya potensi ada sumber dana. Di sini ada input sumber dana, ada input belanja barang dan jasa, input biaya kegiatan rutin dan non-rutin, input perjalanan dinas, perangkat desa, dusun, RT, dan sebagainya. Kemudian ada menu input pelaporan biaya pembuatan SPJ. Jadi bukan input SPJ-nya, tetapi input biaya pembuatan SPJ-nya. Selanjutnya di bagian menu yang ini ada administrasi pemerintahan desa, ada buku A, buku B, buku C, dan buku D. Ini contohnya buku A, ada buku A1, ini ada buku peraturan desa, kemudian ada yang terakhir adalah di buku D, ada D4 ini buku kader pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini terekam di sini. Kemudian ada menu pengaturan. Di sini untuk pengaturannya, dan di bagian terakhir adalah menu bantuan. Baik, Bapak Ibu, sementara saya sampaikan itu dulu, mungkin bisa ditanggapi kepada Mas Radit. Kami kembalikan kepada sampean. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Harapannya penjelasan dari Bapak Heru sendiri mampu dipahami oleh perangkat desa maupun teman-teman sekalian. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Munir dipersilakan. Iya Bapak, terkait aplikasi itu tadi, alhamdulillah sangat mewakili. Selain kita surat menyurat,
kependudukan maupun yang lain-lain, karena salah satunya merujuk dari profil desa kelurahan atau Prodeskal yang sesuai dari Kemendagri. Iya, betul. Mungkin yang selanjutnya menjadi pertanyaan saya yang pertama yaitu terkait database Bapak. Ya, Seandainya nanti kita pakai aplikasi panjenengan, aplikasi dari ya, Bapak, ketika sudah kita input semuanya, profil desa, baik terkait surat menyurat, RT RW, kependudukan dan lain-lain, gambarnya gini, seandainya saya install di PC A, kemudian beberapa tahun hari kemudian atau beberapa tahun PC-nya rusak dan mungkin nggak bisa diperbaiki atau gimana. Terus gimana kondisi data tersebut? Itu tersimpan di mana atau udah hilang atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aplikasi ini bisa atau tidak terintegrasi sama PC 1, 2, 3, 4. Karena di desa kami untuk pelayanan nggak cuma satu PC Bapak. Jadi ada beberapa, mungkin kalau memang bisa terintegrasi dari satu PC ke PC lainnya, itu mungkin sangat memudahkan kami. Dan alhamdulillah saya sangat tertarik dengan aplikasi ini karena memang lengkap sekali. Cuma mungkin ada satu dua mungkin yang butuh penyesuaian. oke, Karena oke. mungkin beda daerah, beda format seperti Iya, itu, Bapak. betul. Mungkin itu dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Munir. Saya akan sedikit jawab mengenai database. Memang asalkan komputer itu kita nggak pungkiri, nggak hanya aplikasi ini semua data, asalkan kita masih punya waktu untuk menyelamatkan data, maka kita akan bisa selamatkan. Contoh kasarnya laptop itu masih bisa terbuka. Tapi bagaimana kalau kita nggak sempet, tiba-tiba kemarin kita nyalakan bisa, tiba-tiba hari ini nggak bisa dan sampai nggak bisa diperbaiki, itu semua orang bisa mengalami. Namun hal itu bisa kita antisipasi ya, kita bisa paham ciri-ciri misalnya komputer itu mulai mau rusak atau mau blank, rasanya sudah lelet dan sebagainya, sudah nggak enak digunakan, itu mestinya kita harus berpikir langsung membackup database tersebut ya. Nah, kalau misalnya sampai ke belum sempat ke backup, ya mungkin semua orang nggak hanya aplikasi ini, data apapun yang penting pasti nggak akan bisa diselamatkan. Tapi backup itu sangat penting. Nah, di mana sih database-nya? Di sini saya share screen lagi. Mas Radit tampil ya? Siap, tampil Pak. Oke. Nah, database-nya itu ada di posisi lokal disk C, Pak Munir ya. Saya naikkan dulu. Di sini ada di lokal disk C, kemudian ada di folder simprobdes ini, di sini. Jadi kita install tadi dia membentuk folder ini. Maka filenya akan ini ada file database-nya ada di sini. Di sini ada file foto-foto kebutuhan aplikasi tadi. Nah, database-nya itu adalah file yang bernama database ini, ya. Ini database-nya ini, jadi supaya data kita itu aman karena sudah diinput banyak, supaya nanti nggak hilang, setelah data itu diinput, terutama data penduduk yang jumlahnya ribuan, setelah kita input, maka yang pertama, selain kita ekspor ke Excel, di aplikasi itu ada menu ekspor, kita ekspor ke Excel, yang nantinya kalau terjadi masalah dengan aplikasi bisa kita install dan kita impor lagi pakai Excel-nya. Bisa juga dengan cara kita copy atau backup database-nya ini, kita copy ke PC lain atau kita upload di Google Drive. Itu salah satu untuk backupnya. Nah, setelah kita copy database-nya ini, yang sudah ada isinya ini, kemudian kita install lagi. Misalnya Windows-nya minta install, akhirnya komputernya ngeblank dan sebagainya, kita install lagi komputernya, dan kita install aplikasinya lagi. Aplikasinya kita install, pada saat diinstal itu kan ada database yang baru, yang masih kosong dan nol. Nah, database yang baru kita install itu, kita hapus, lalu kita kopikan atau kita paste database yang lama, yang sudah kita backup tadi. Jadi Bapak Munir nggak perlu input data penduduk dan input data dari itu ngulang lagi dari awal, gitu Pak Munir ya, solusinya. Selain kita sudah paham bahwa komputer itu dia seperti rada-rada nggak enak rasanya penggunaan komputernya, nah disitulah maka kita langsung berpikir untuk backup data yang ada di aplikasi ini. Atau kapan saja kita backup, misalnya bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau kalau memang kita rasa penting banget, bisa sebulan sekali kita copy, kita simpan di tempat yang aman, yang mudah kita gunakan lagi. Itu salah satu cara untuk membackup data kalau komputer kita rusak. Kemudian, aplikasi saya ini, itu bisa diinstal di desa, itu hanya satu kode aktivasi, itu hanya bisa untuk satu desa. Jadi kalau misalnya Bapak Munir pakai di desa Bapak, kemudian kode aktivasinya untuk desa Bapak itu A, maka itu kodenya nggak bisa dipakai di desa lain, karena nanti begitu diinstal, diaktifasi itu yang terbaca adalah nama desa Bapak.
Jadi, kalau misalnya Bapak install ulang, kode aktivasi ini bisa dipakai kapan saja dan berulang-ulang. Dan kode aktivasinya itu bisa dipakai banyak komputer yang ada di desa, asalkan tetap dalam satu desa. Jadi nggak bisa dipakai di desa yang lain gitu. Kemudian selanjutnya mengenai eh, apa tadi Pak? Lupa saya yang kedua. Ya Bapak, untuk yang kedua terkait mungkin eh, sistem ini atau aplikasi ini bisa Oh, sharing jadi data ya Pak? terhubung sharing data. Oke. Kalau di desanya itu ada jaringan LAN atau menguasai internet, apa jaringan internet, itu bisa sharing data, Pak. Jadi komputernya itu semuanya terinstall aplikasi ini, cuman database-nya itu mengarah ke satu komputer server. Jadi komputer A kalau nyetak surat, kemudian komputer B nyetak surat itu maka datanya nggak akan tersimpan beda-beda. Jadi dia satu database yang dibaca oleh banyak komputer. Jadi ini bisa digunakan dengan cara sharing data dengan syarat ada jaringan local area network atau menggunakan kabel LAN, kabel RJ. Kemudian dengan satu database itu, walaupun ada 10 komputer yang digunakan, dia tidak menggunakan database masing-masing komputer, tapi menggunakan database satu. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Silakan. Baik, mungkin dari Bapak Munir apakah ada tambahan lagi? Ya Bapak, mungkin kalau terkait pertanyaan aplikasi masih banyak sekali. Iya, betul. Apa ya? Karena itu sangat luas sekali. Tapi yang jelas untuk 2 pertanyaan sudah mewakili. Satu untuk backup data itu yang terpenting, 2 terkait sharing data. Kalau terkait untuk LAN di desa kami sudah ada, untuk servernya juga sudah ada. Mungkin tinggal kita aplikasikan aplikasi jaringan ke desa kita. Mungkin Oke. sebelumnya mungkin kita selain pada sore hari ini kita mungkin bisa connect lagi atau berhubungan lagi di lain waktu karena satu mungkin karena keterbatasan waktu, 2 saya juga harus menyampaikan ke kepala desa. Tapi yang jelas kalau kepala desa saya pasti mensupport karena memang kita butuhkan. Dan yang kedua mungkin terkait penganggaran Bapak, karena kita nggak bisa Ya, langsung kita harus menganggarkan dulu, mungkin tahun depan baru kita realisasikan. Tapi yang jelas saya sangat tertarik dengan aplikasi ini karena sudah lengkap banget, komplit gitu loh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan hari ini bisa mewakili desa yang lain. Untuk para mahasiswa juga, walaupun bukan secara langsung ini kalian yang membuat, tetapi kalian nanti adalah salah satu orang yang pertama yang mengubah sistem yang tadinya manual menjadi komputerisasi. Jadi mudah-mudahan ini nanti jika aplikasi ini bisa digunakan di desa yang buat Anda penelitian, mudah-mudahan nanti juga bermanfaat buat desa dan terutama buat kalian. Saya rasa itu tanggapan saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin terima kasih untuk Pak Munir atas pertanyaannya. Semoga penjelasan dari Bapak Heru sendiri bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Munir. Mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Arya. Silakan Mas Arya. Baik, sebelumnya makasih Mas Radit atas kesempatannya dan terima kasih untuk Bapak Heru atas penjelasannya tadi. Mungkin yang saya tanyakan itu yang pertama itu nggak jauh-jauh dari pertanyaan Bapak Munir tadi, di mana soal database ya Pak. Dan mungkin tadi udah sedikit terjawab, tapi yang belum terjawab adalah menurut saya adalah di sistem LAN itu sendiri Bapak. Nah, nantinya kan kalau kebetulan di desa saya nih Pak, di desa saya ini istilahnya masih, kalau saya boleh bilang itu masih di desa yang amat itu ya, amat belum teknologinya belum maju lah ya. itu. Ya. Nah, otomatis kan kita itu bisa pakai yang istilahnya yang nggak berkabel ya Pak istilahnya, atau wireless. Nah, kalau wireless itu setahu saya Bapak, saya juga ada di bidang sistem informasi kan, pernah. Nah, setahu saya itu ada di Sampipi dan MySQL ya Bapak. Iya, betul. Nah, apakah kalau dari aplikasi Bapak ini bisa nggak sih Pak lewat Sampipi atau MySQL gitu? Nah, terus yang kedua pertanyaan saya adalah perawatan aplikasinya atau maintenance. Nah, tadi kan Bapak sampaikan kalau Bapak itu pasti bikin aplikasi berversi-versian. Yang seperti tadi yang Bapak tunjukkan adalah aplikasi versi 2.0.3. Nah, untuk maintenance dan update aplikasi itu nantinya bagaimana ya Bapak? Apakah Bapak yang akan berkoordinasi dengan pihak desa atau bagaimana ya Bapak? Terus kira-kira untuk maintenance sendiri, perawatan aplikasi sendiri itu membutuhkan biaya lagi atau tidak ya Bapak? Terima kasih. Oke, saya coba jawab. Nanti kalau lupa pertanyaannya ditanyakan lagi Mas ya. Yang pertama mengenai database, kalau di desa yang teknologi kurang, memang biasanya dia
hanya menggunakan satu perangkat, misalnya laptop. Kenapa saya nggak menggunakan database SQL? Karena saya memikirkan desa-desa yang di situ pertama SDM-nya, yang kedua kemampuan perangkatnya. Kalau saya menggunakan SQL, pertama itu maintenance-nya itu atau perawatannya itu harus rutin kalau menggunakan SQL, karena sering sekali aplikasi kalau menggunakan database SQL, apalagi tidak online, database-nya tersimpan di komputer tersebut dan menggunakan SQL itu biasanya gampang kena virus dan gampang error, terutama kita menggunakan exam dan sebagainya. Nah, makanya ini saya menggunakan database Access yang bisa dijangkau oleh semua desa yang di seluruh Indonesia. Itu. Kemudian, mengenai sharing data, itu aplikasi ini nggak harus sharing data ke banyak komputer, karena memang aplikasi ini difokuskan untuk satu admin. Karena kalau komputer ini banyak admin, maka banyaklah kecurangan dan kesalahan teknis. Baik itu antara admin 1, admin 2, itu data akan terbuka, ya, bisa dibuka oleh siapapun. Makanya ini sebenarnya aplikasinya fokus untuk satu admin atau satu komputer pokok yang ada di desa. Jadi kalau misalnya ada sekretaris desa mau buka, maka dia harus tetap buka pakai username dan login-nya dia. Kemudian kalau ada seksi pelayanan mau buka, juga harus tetap menggunakan komputer itu juga dengan login dan ininya mereka. Kalau memang benar-benar dibutuhkan harus sharing data, aplikasi ini nggak harus mesti menggunakan SQL. Kita nggak menggunakan localhost, kita pakai sharing data. Namanya sharing data itu membaca database yang ada di komputer satu. Jadi kita pengaturannya sharing data, bukan menggunakan IP, gitu Mas. Selanjutnya pertanyaannya yang ketiga, Mas ya. Apa tadi yang ketiga? Soal maintenance dan Perawatan. update aplikasi Bapak. Iya, Bapak. Kalau untuk aplikasi ini basisnya seperti yang saya katakan tadi, dia basis desktop dan dia database-nya Access, ini nggak begitu banyak masalah. Masalahnya itu hanya di aplikasi itu error kalau database-nya itu folder penyimpanannya diubah, kemudian foto-foto yang ada di folder aplikasi itu terhapus, maka aplikasinya error karena dia akan nge-link kan dia. Misalnya scan KTP atau scan KK yang tadinya sudah kita upload, kemudian filenya dihapus dari komputer tapi ngapusnya tidak dari aplikasi, maka aplikasinya akan error karena dia akan membaca hal yang nggak ada. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau pakai SQL beda lagi. SQL makanya untuk sharing data, kemudian maintenance, itu saya untuk aplikasi yang ini nggak ada biaya. Jadi gratis kapan saja, boleh chat via WA. Karena kenapa nggak ada biaya? Karena saya merasa nggak ada kendala untuk desa-desa yang sudah pakai ini. Masalahnya itu nggak begitu berat, begitu dikasih tahu caranya, maka dia akan langsung paham, nggak begitu sulit, detail gitu. Namun kalau misalnya ada desa yang memang benar-benar dia mentok atau nggak ada solusi, kenapa nggak bisa digunakan, maka saya menawari untuk remote control dari rumah saya, akan saya remote ke komputernya. Dan itu biasanya kalau desanya bersedia, yaitu paling membelikan kuota berapa 10 GB, nggak sampai 50.000 itu kalau desanya bersedia. Tapi kalau enggak, memang ini nanti saya dengan ikhlas akan meremot gitu, nggak ada biaya. Dan kalau misalnya ada anggaran dari aplikasi biaya anggaran ini, itu saya nggak anggarkan biaya perawatan. Beda dengan website. Itu, Mas. Silakan Mas Arya. Baik, Bapak, cukup pertanyaan dari saya. Mungkin bisa di pertemuan kedepannya karena mengingat waktu juga yang sudah mepet, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, mungkin karena sudah waktunya sudah mepet dan sudah 2 orang yang menanyakan perihal aplikasi, sebagai rangkaian akhir, sebagai tanda terima kasih dari kami kepada Bapak Heru, kami dari kelompok Desa Jatigui akan memberikan sertifikat kepada Bapak. Sebentar, saya akan share screen dulu.